Film almarhum mengisahkan tentang keluarga yang mengalami teror setelah kematian tragis kepala keluarga, Pak Mulwanto, pada hari Selasa Kliwon. Hari yang dalam kepercayaan Jawa dianggap memiliki aura mistis yang kuat. Menurut mitos, siapapun yang meninggal pada hari tersebut diyakini dapat membawa anggota keluarganya untuk menyusul ke alam baka. Setelah kematian Pak Mulwanto, keluarga yang ditinggalkan diminta untuk menjalani serangkaian ritual guna mencegah terjadinya malapetaka lebih lanjut. Wisesa, anak sulung yang berprofesi sebagai dokter, menolak ritual tersebut karena menganggapnya tidak masuk akal dan memilih untuk menemani ibunya, Ibu Rahmi, yang masih terpukul atas kepergian suaminya. Namun, serangkaian kejadian aneh dan mengerikan mulai menimpa Nuri dan adiknya, Yanda. Mereka mengalami berbagai peristiwa mistis yang mengguncang ketenangan keluarga, memaksa mereka untuk mencari tahu kebenaran di balik mitos dan ritual tersebut. Film ini disutradarai oleh Ade Darmastria dan dibintangi oleh Rukman Rosadi sebagai Pak Mulwanto, Nova Eliza sebagai Ibu Rahmi, Dimas Aditya sebagai Wisesa, Safira Ratu Sofia sebagai Nuri, Alzi Markers sebagai Yanda, Rizky Hanggono sebagai Pak Suyono, Meisya Amira sebagai Ajeng, Gito Gilas sebagai Pak Budi, Ruth Marini sebagai Mbah Sukma. Almarhum menggabungkan elemen horor dan religi dengan latar budaya lokal, mengangkat kepercayaan masyarakat Jawa terkait kematian pada Selasa Kliwon dan konsekuensi mistis yang diyakini mengikutinya. Film almarhum memiliki beberapa plot twist yang mengejutkan dan menambah ketegangan ceritanya. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Pak Mulwanto tidak meninggal secara alami. Awalnya, keluarga mengira Pak Mulwanto meninggal karena sebab alami pada Selasa Kliwon. Namun, seiring berjalannya waktu, terungkap bahwa kematiannya bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang mengincarnya, dan kematiannya adalah bagian dari sebuah siklus yang lebih besar. 2. Wisesa adalah target berikutnya. Mitos yang selama ini dianggap hanya takhayul ternyata benar adanya. Kematian seseorang pada Selasa Kliwon memang bisa membawa anggota keluarga lainnya menyusul. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa target berikutnya bukanlah yang mereka duga. Wisesa, yang paling skeptis terhadap ritual dan kepercayaan ini, justru menjadi sasaran utama dari kekuatan gelap yang mengintai keluarganya. 3. Ritual yang salah bisa berakibat fatal. Keluarga Mulwanto akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pencegahan agar tidak ada lagi korban. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada seseorang yang dengan sengaja mengarahkan mereka untuk melakukan ritual yang salah. Alih-alih menghentikan kutukan, ritual tersebut justru mempercepat datangnya maut bagi salah satu anggota keluarga. 4. Sosok Pak Mulwanto masih ada. Keluarga mulai mengalami kejadian aneh, seperti mendengar suara langkah kaki dan melihat bayangan Pak Mulwanto di rumah mereka. Ternyata, arwahnya belum pergi sepenuhnya, tetapi bukan untuk melindungi keluarganya, melainkan untuk membawa mereka ikut bersamanya. 5. Rahasia keluarga yang terbongkar. Menjelang akhir film, terungkap bahwa kematian Pak Mulwanto bukan sekadar peristiwa mistis biasa. Ada dosa lama dalam keluarga yang belum terselesaikan, dan apa yang mereka alami adalah akibat dari kesalahan leluhur mereka di masa lalu. Dengan berbagai plot twist ini, almarhum berhasil menciptakan ketegangan yang terus meningkat hingga akhir cerita, membuat penonton terus bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian tragis Pak Mulwanto. Film almarhum memiliki cerita yang kompleks, menggabungkan unsur horor, mistis, dan drama keluarga penuh rahasia. Berikut adalah analisis mendalam mengenai kompleksitas ceritanya. 1. Misteri kematian Pak Mulwanto. Kematian Pak Mulwanto pada Selasa Kliwon awalnya dianggap sebagai kematian biasa. Namun, semakin lama, terungkap bahwa kematiannya tidak wajar. Ada berbagai tanda mistis mengarah pada keterlibatan kekuatan supranatural. Tanda-tanda aneh, setelah Pak Mulwanto meninggal, keluarga mulai mengalami kejadian ganjil, seperti suara langkah di malam hari, bau dupa yang tiba-tiba muncul, dan suara seseorang memanggil nama mereka. Mitos Selasa Kliwon, menurut kepercayaan Jawa, orang yang meninggal pada hari ini dapat membawa anggota keluarga lainnya ke alam baka. Apakah benar atau hanya sugesti? 2. Konflik keyakinan, ilmu pengetahuan dan kepercayaan lokal. Wisesa, anak sulung yang berprofesi sebagai dokter, menolak mitos-mitos yang beredar. Ia percaya kejadian yang menimpa keluarganya bisa dijelaskan secara logis. Ketegangan dengan ibu dan nenek, Ibu Rahmi dan Mbah Sukma meyakini bahwa ada ritual yang harus dilakukan guna mencegah kejadian buruk. Wisesa menolak hal ini, sehingga konflik internal keluarga semakin memanas. Konsekuensi penolakan ritual, ketika Wisesa terus menolak, kejadian mistis semakin sering terjadi. Apakah ini kebetulan, atau justru akibat ketidakpercayaannya terhadap tradisi leluhur? 3. Teror terjadi di rumah. Setelah kematian Pak Mulwanto, kejadian horor semakin menjadi-jadi. Arwah belum tenang, Pak Mulwanto sering terlihat dalam mimpi anggota keluarga. Bahkan, adiknya, Yanda, mulai berbicara dengan seseorang tak kasat mata. Kesurupan dan pertanda buruk, Nuri mulai mengalami gangguan seperti kesurupan, di mana ia berbicara dengan suara bukan miliknya.
Sosok yang merasuki tubuhnya memberi peringatan bahwa seseorang dalam keluarga akan segera dijemput. Pintu tidak bisa dibuka, salah satu kamar di rumah mulai menunjukkan keanehan, pintu terkunci sendiri, suara-suara aneh terdengar dari dalamnya. 4. Kutukan berulang dari generasi ke generasi. Melalui percakapan seorang tetua desa, keluarga mengetahui bahwa kejadian ini bukan pertama kali. Dosa lama keluarga, dulu, kakek buyut mereka pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan kemarahan makhluk halus. Sejak saat itu, beberapa generasi, ada anggota keluarga harus dibawa menebus kesalahan leluhur mereka. Rahasia yang disembunyikan, Ibu Rahmi ternyata mengetahui sesuatu tentang kematian Pak Mulwanto tetapi merahasiakannya dari anak-anaknya. 5. Ritual yang salah, akibatnya mengerikan. Ketika keluarga memutuskan melakukan ritual pencegahan, mereka mengikuti arahan seorang dukun desa. Namun, tanpa mereka sadari, ada seseorang sengaja menyesatkan mereka. Kesalahan fatal, alih-alih menghentikan kutukan, ritual mereka lakukan justru mempercepat datangnya bahaya. Sosok yang selama ini menghantui rumah mereka menjadi semakin kuat. Kehilangan tak terhindarkan, pada akhirnya, satu anggota keluarga harus dikorbankan agar kutukan bisa berhenti, tapi siapa yang pergi? 6. Akhir yang mengejutkan. Saat keluarga mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan kekuatan ini, mereka dihadapkan pada pilihan sulit. Mengorbankan salah satu anggota keluarga, apakah mereka akan menyerahkan seseorang sebagai tumbal agar yang lain selamat? Mencari jalan lain, apakah ada cara lain untuk mengakhiri kutukan ini tanpa harus mengorbankan siapapun? Pada akhirnya, film menyajikan akhir yang ambigu, meninggalkan pertanyaan bagi penonton, apakah mereka benar selamat, atau hanya menunda takdir yang sudah ditentukan. Kesimpulan, film Almarhum memiliki cerita kompleks karena tidak hanya mengandalkan horor jumpscare, tetapi mengangkat tema kepercayaan, konflik keluarga, dan rahasia masa lalu yang mengikat nasib mereka. Penonton dipaksa bertanya-tanya sepanjang film, apakah ini benar-benar kutukan, atau hanya ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tonton filmnya.